Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Gede Sweta Suputra, Le Budiartini, dan Kadek Widiawati. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Nyaya Darsana dimulai dari pengertian, sistem, metafisika, epistemologi, relevansi dalam kehidupan, serta mengenai Tuhan, jiwa, juga alam semesta. Yang pertama kita bahas adalah pengertian dari nyaya. Jadi nyaya berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti logika atau penyelidikan. Aliran ini terutama berfokus pada aspek-aspek logika dan epistemologi dan dikenal sebagai suatu sistem filsafat analitis yang menyelidiki dasar-dasar pengetahuan dan metode penyelidikan. Sumber utama ajaran nyaya adalah Nyaya Sutra, buah karya Maharsi Gautama. Di dalam Nyaya sendiri terkandung ilmu perdebatan atau tarkawidya dan ilmu diskusi atau wadawidya yang berarti bersifat analitik dan logis. Dari konsep ini, maka dapat diketahui bahwasannya Nyaya menekankan pada aspek logika dan nalar dengan pendekatan ilmiah dan realisme. Nyaya sastra atau Nyaya darsana secara umum juga dikenal sebagai tarkawaya atau diskusi dan perdebatan tentang suatu darsana atau pandangan filsafat. Sebab Nyaya mengandung tarkawidya atau ilmu perdebatan dan wadawidya atau ilmu diskusi. Selanjutnya, sistem Nyaya mengemukakan ada 16 pokok pembicaraan atau padanta yang perlu diamati dengan teliti, yaitu 1. Pramana, yakni suatu jalan untuk mengetahui sesuatu secara benar. 2. Prameya, yakni sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan yang benar atau objek dari pengetahuan yang benar, yaitu kenyataan. 3. Samsaya, atau keraguan-raguan terhadap suatu pernyataan yang tidak pasti. Keraguan-raguan ini terjadi karena pandangan yang berbeda terhadap suatu objek, sehingga pikiran tidak dapat memutuskan tentang wujud objek itu dengan jelas. Keempat, prayojana, yaitu akhir penglihatan seseorang terhadap suatu benda yang menyebabkan kegagalan aktivitasnya untuk mendapatkan benda tersebut. Kelima, drastanta, atau suatu contoh yang berasal dari fakta yang berbeda dengan gambaran yang umum. Hal ini biasa digunakan dan diperlukan dalam suatu diskusi untuk mendapatkan kesamaan pandangan. 6. Siddhanta, atau cara mengajarkan sesuatu melalui satu sistem pengetahuan yang benar. Sistem pengetahuan yang benar adalah sistem nyaya yang mengajarkan bahwa atman atau jiwa itu adalah substansi yang memiliki kesadaran yang berbeda dengan hal-hal yang bersifat keduniawian. 7. Awaya, atau berpikir yang sistematis melalui metode-metode ilmu pengetahuan. 8. Tarka, atau alasan yang dikemukakan berdasarkan suatu hipotesa untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang benar. Ini adalah suatu perkiraan, sehingga kadangkala kesimpulan yang diperoleh bertentangan atau mendekati kenyataan yang sebenarnya. Kesembilan, nirnaya, adalah pengetahuan yang pasti tentang sesuatu yang diperoleh melalui metode ilmiah pengetahuan yang sah. Kesepuluh, wada, adalah suatu diskusi yang didasari oleh perilaku yang baik dan garis pemikiran yang rasio untuk mendapatkan suatu kebenaran. Kesebelas, jalpa, adalah suatu diskusi yang dilakukan oleh suatu kelompok yang hanya untuk mencapai kemenangan atas yang lain, tetapi tidak mencoba untuk mencari kebenaran. 12. Witanda, adalah jenis perdebatan di mana lawan berdebat itu tidak mempertahankan posisi, tetapi hanya melakukan penyangkalan atas apa yang dikatakan oleh lawan debatnya itu. 13. Hetwa basa, adalah suatu alasan yang kelihatannya masuk akal, tetapi sebenarnya tidak atau dapat diartikan sebagai suatu kesimpulan yang salah. 14. Cala, adalah suatu penjelasan yang tidak adil dalam suatu usaha untuk mempertemukan suatu pernyataan antara maksud dan tujuan, jadi sesuatu yang perlu dipertahankan. 15. Jati, adalah suatu jawaban yang tidak adil yang didasarkan pada analogi yang salah. 16. Nigrahastana, adalah suatu kekalahan dalam perdebatan. Baik, materi selanjutnya yaitu metafisika nyaya, membicarakan tentang terjadinya alam semesta dan kebutuhan dalam ajaran Nyaya Darsana. Alam semesta menurut Nyaya terjadi dari gabungan atom-atom catur buta.
yaitu tanah, air, udara, dan api, serta ditambah dengan akasa, yaitu waktu dan ruang yang merupakan substansi yang abstrak. Tuhanlah yang menciptakan alam semesta beserta isinya dengan menggabungkan atom-atom catur buta dengan substansi yang abstrak. Jadi keberadaan Tuhan oleh Nyaya Yikas disebutkan bahwa Tuhan bersifat pribadi atau imanen. Dalam artian, wujud Tuhan dapat ditangkap oleh pikiran, perasaan, dan dapat diberi atribut. Dengan adanya Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur, semua ini termasuk sifat Tuhan yang berpribadi atau personal God. Untuk meyakinkan keberadaan Tuhan, Nyaya menunjuk beberapa bukti tentang hal tersebut, yaitu adanya sebab akibat, adanya adrasta, dan adanya pernyataan dari kitab suci Weda. Semua yang ada di dunia ini merupakan akibat yang disebabkan oleh Tuhan. Baik, materi yang kedua yaitu epistemologi Nyaya. Dalam sistem Nyaya ada 4 alat untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, yaitu yang pertama, pratyaksa. Pratyaksa berpengertian atau artinya pengamatan secara langsung melalui panca indera dengan objek yang diamati sehingga memberi pengetahuan tentang objek-objek yang sesuai dengan keadaannya. Pratyaksa itu pengamatannya ada dua macam, yaitu nirwikalpa, yakni pengamatan yang hanya sebatas sasaran tanpa penilaian, dan sawikalpa, yakni pengamatan yang disertai dengan penilaian. Yang kedua itu anumana, pengetahuan yang diperoleh dengan penyimpulan. Dengan kata lain, pengetahuan dari anumana memerlukan pengetahuan lain untuk mengemukakan suatu kebenaran. Tujuan dari kesimpulan yang diambil adalah untuk meyakinkan orang lain atau diri sendiri. Yang ketiga itu upamana, cara pengamatan dengan membandingkan kesamaan-kesamaan yang mungkin terjadi atau terdapat dalam suatu objek, yang diantaranya dengan objek yang sudah ada atau pernah diketahui. Yang keempat itu adalah sabda, pengetahuan yang diperoleh melalui kesaksian. Yang selanjutnya ada relevansi etikanya dalam kehidupan. Dalam etikanya, Nyaya mengajarkan agar seseorang berbuat baik dalam hidupnya sehingga akan terwujud hidup yang harmonis. Mengenai ajaran ini telah diwujudkan melalui pelaksanaan Trihitakarana, yaitu yang pertama ada perayangan, yaitu hubungan harmonis manusia dengan Tuhan. Yang kedua, pawongan, yakni hubungan harmonis manusia dengan manusia lainnya. Yang ketiga, ada palemahan, yakni hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungannya. Nyaya mengakui adanya atman atau jiwa perorangan yang jamak dan suci. Tetapi setelah mereka berhubungan dengan tubuh dan dunia ini, maka terjadilah karma wasana. Karma wasana ini akan dinikmati dalam hidup di dunia ini yang berupa kesengsaraan dan kesenangan. Tujuan tertinggi dari ajaran Nyaya adalah untuk mencapai kebebasan atau kelepasan. Kebebasan dapat dicapai semasa hidup di dunia yang disebut dengan mukti. Tetapi kebebasan yang mutlak akan dicapai setelah atman atau jiwa meninggalkan badan jasmani. Hanya dengan perilaku yang baik, melakukan upacara keagamaan dan meditasi, seseorang akan melepaskan diri dari mitya jenana, yaitu kebodohan terhadap kebenaran, raga, dosa, dan moha yang muncul dari pikiran. Maka dari itu, pikiran harus selalu diawasi dan disucikan. Yang selanjutnya ada Tuhan, jiwa, dan alam semesta. Dalam konsepnya Nyaya, seluruh perbuatan manusia dunia menghasilkan buah dari perbuatan, yaitu ajtra. Ajtra berada di bawah pengawasan langsung dari Tuhan dan sekaligus berperan pada nasib setiap individu. Yang pertama itu ada Tuhan. Kepribadian terbebas dari pengetahuan palsu atau mitya jenana dan kesalahan adharma, kelalaian atau permada. Beliau adalah esa memiliki pengetahuan abadi atau nitya jenana, kehendak kegiatan atau ica kriya. Beliau pula bersifat meresapi segala atau wibu. Yang kedua yaitu ada jiwa. Keberadaan nyata yang keseluruhan dan kesatuannya abadi. Sifat-sifat jiwa adalah keengganan, kemauan, kesenangan, derita, kecerdasan, dan intuisi. Objek yang menyatakan aku adalah jiwa dan ia bersifat abadi walau badannya telah hancur. Yang ketiga yaitu ada alam semesta. Gabungan atom-atom yang abadi atau paramanu yang terdiri dari unsur-unsur fisik yaitu tanah atau pertiwi, air atau apa, api atau teja, dan udara atau bayu.
Dunia tersusun atas kesalahan, pengertian atau mitya jenana, kesalahan atau dosa, kegiatan atau prawerti, kelahiran atau janma, dan penderitaan atau duka. Mitya jenana merupakan awal dari penderitaan yang menyebabkan kesalahan tentang suka dan tidak suka atau raga dewasa. Sehingga muncullah perbuatan yang baik dan jahat yang terus mengalami reinkarnasi. Penghapusan raga dosa inilah yang menjadi pokok nyaya dasana untuk mencapai pembebasan atau kelepasan apawarga. Filosofi Nyaya berpendapat bahwa kenyataan hakiki di alam raya ini adalah satu, yaitu siwa atau param atman atau jiwa tertinggi. Param atman adalah kesadaran yang maha agung dan maha tinggi, kekal abadi dan hadir di mana-mana. Ia merupakan asas pertama terjadinya alam raya dan makhluk-makhluk di dalamnya. Setelah dunia tercipta, Param Atman meresapi segala sesuatu yang ada dan menjadi penggerak utama dunia ciptaan. Dalam upaya menerangkan wujud tertinggi dan hubungannya dengan alam raya, filosofi Nyaya menggunakan bukti-bukti kealaman atau kosmologis dan asas kebertujuan segala sesuatu teologis. Alam raya ini merupakan akibat dari gerak Param Atman, yaitu Tuhan. Karena itu Tuhan disebut sebagai penyebab pertama atau kausa prima terjadinya segala sesuatu.